Kertanegara, Raja Singhasari yang menentang Mongol. Latar belakang Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari adalah salah satu kerajaan besar yang berdiri di Jawa Timur pada abad ke-13. Didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 setelah mengalahkan Kerajaan Kediri, Singhasari berkembang pesat menjadi kekuatan politik dan militer yang dominan di Nusantara. Di puncak kejayaannya, Singhasari dipimpin oleh Raja Kertanegara, seorang penguasa yang ambisius dan visioner, yang tidak hanya memperluas wilayah kekuasaannya di Nusantara, tetapi juga berani menentang kekuatan terbesar di dunia saat itu, Kekaisaran Mongol. Naik tahta dan visi ekspansi. Kertanegara naik tahta sebagai Raja Singhasari pada tahun 1268, menggantikan ayahnya, Wisnuwardana. Dari awal pemerintahannya, Kertanegara menunjukkan bahwa ia memiliki ambisi besar untuk memperluas kekuasaan Singhasari, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di seluruh Nusantara. Kertanegara menyadari pentingnya mengendalikan jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Nusantara dengan dunia luar, terutama India dan Tiongkok. Untuk mencapai tujuannya, Kertanegara melancarkan serangkaian ekspedisi militer yang dikenal sebagai Pamalayu. Ekspedisi ini bertujuan untuk menaklukkan wilayah-wilayah penting di Sumatera, terutama Kerajaan Melayu di Jambi, yang menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Melalui Pamalayu, Kertanegara berhasil memperluas pengaruh Singhasari hingga ke Sumatera dan sebagian besar wilayah Nusantara lainnya, menjadikan Singhasari sebagai kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Ancaman dari Mongol. Sementara Kertanegara sibuk memperluas kekuasaannya di Nusantara, ancaman besar muncul dari Kekaisaran Mongol, yang pada saat itu dipimpin oleh Kubilai Khan. Mongol, yang telah menaklukkan sebagian besar daratan Asia dan Eropa, berusaha memperluas pengaruhnya ke Asia Tenggara. Pada tahun 1289, Kubilai Khan mengirim utusan ke Singhasari untuk menuntut agar Kertanegara tunduk kepada kekuasaan Mongol dan membayar upeti sebagai tanda pengakuan. Namun, Kertanegara menolak tunduk kepada Mongol. Sebagai raja yang berdaulat, ia menilai permintaan upeti tersebut sebagai bentuk penghinaan. Sebagai respons, Kertanegara mengambil tindakan drastis dengan memotong telinga utusan Mongol dan mengirimnya kembali ke Kubilai Khan sebagai tanda penolakan yang tegas. Tindakan ini memperlihatkan keberanian Kertanegara dalam menentang kekuatan Mongol, tetapi juga memicu kemarahan Kubilai Khan, yang kemudian merencanakan serangan besar-besaran ke Jawa. Konflik internal dan akhir tragis. Sementara Kertanegara bersiap menghadapi kemungkinan invasi dari Mongol, ia menghadapi ancaman dari dalam negeri. Pada tahun 1292, Jayakatwang, seorang adipati di Kediri yang merasa tidak puas dengan kekuasaan Kertanegara, memberontak dengan dukungan dari sebagian bangsawan dan tentara yang setia padanya. Jayakatwang berhasil mengumpulkan pasukan yang cukup besar untuk menyerang Singhasari. Kertanegara, yang saat itu sedang merencanakan ekspedisi keluar Jawa, tidak siap menghadapi serangan mendadak ini. Pasukan Jayakatwang berhasil menyerang ibu kota Singhasari dan membunuh Kertanegara dalam sebuah pertempuran sengit. Dengan kematian Kertanegara, kerajaan Singhasari runtuh, dan Jayakatwang mendirikan kembali kerajaan Kediri. Invasi Mongol dan kebangkitan Majapahit. Meskipun Kertanegara tewas, warisannya tidak hilang begitu saja. Pada tahun 1293, tentara Mongol yang dipimpin oleh 3 jenderal besar tiba di Jawa untuk menghukum Kertanegara atas penolakannya membayar upeti. Namun, mereka menemukan bahwa Kertanegara sudah tiada dan Singhasari telah runtuh. Di tengah kekacauan tersebut, Raden Wijaya, seorang menantu Kertanegara, memanfaatkan situasi dengan cerdik. Ia berpura-pura tunduk kepada Mongol dan menawarkan bantuan mereka untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dengan bantuan Mongol, Raden Wijaya berbalik melawan Mongol dan berhasil mengusir mereka dari Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit, yang segera tumbuh menjadi kekuatan terbesar di Nusantara.
Majapahit dianggap sebagai penerus Singhasari dan melanjutkan visi Kertanegara untuk menyatukan Nusantara di bawah satu kekuasaan. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, yang melanjutkan ekspansi dan pengaruh Majapahit ke seluruh Nusantara. Warisan Kertanegara. Kertanegara dikenang dalam sejarah Indonesia sebagai raja yang berani dan visioner, yang berusaha menyatukan Nusantara dan menentang kekuatan asing yang berusaha menjajah tanah airnya. Meskipun pemerintahannya berakhir dengan tragis, visinya untuk menyatukan Nusantara diteruskan oleh Kerajaan Majapahit, yang mencapai kejayaan di bawah penerusnya. Keberanian Kertanegara menentang Mongol juga menjadi simbol dari semangat perlawanan Indonesia terhadap penjajahan dan dominasi asing. Dalam banyak hal, Kertanegara adalah cikal bakal dari semangat nasionalisme yang kemudian berkembang di Indonesia. Warisan Kertanegara juga terlihat dalam peninggalan budaya dan agama yang ia tinggalkan. Ia dikenal sebagai raja yang mendukung seni dan budaya, serta penyebaran agama Buddha Tantrayana di Jawa. Di bawah pemerintahannya, Singhasari menjadi pusat kebudayaan dan agama yang penting di Nusantara, yang pengaruhnya dapat dilihat dalam banyak candi dan peninggalan arkeologis lainnya yang masih ada hingga hari ini. Kesimpulan: Kertanegara adalah salah satu raja terbesar dalam sejarah Indonesia, yang visinya untuk menyatukan Nusantara dan keberaniannya melawan Mongol menjadikannya tokoh penting dalam sejarah nasional. Meskipun pemerintahannya berakhir dengan tragis, warisan dan pengaruhnya terus hidup dalam sejarah dan budaya Indonesia. Keberaniannya dalam menentang kekuatan asing dan usahanya untuk menyatukan Nusantara menjadikannya panutan bagi generasi-generasi berikutnya, serta simbol dari semangat perjuangan dan kedaulatan Indonesia.